Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fiandi Okta Maulana sebagai dosen pembimbing, juga Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alfa. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Model Kerja Perusahaan Sikart Seafood Sourcing and Supply. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi sektor perikanan Indonesia yang menjanjikan. Data menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang lebih dari 54.000 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia juga menyebutkan, pada tahun 2020 hingga 2023, Indonesia menjadi produsen ikan terbesar di Asia Tenggara. Sikart, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang sourcing and supply seafood, menghadapi tantangan dalam penagihan piutang dan pengelolaan modal kerja. Masalah ini menghambat perusahaan untuk menginvestasikan kembali dalam bisnis dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Rumusan masalah. Pengelolaan modal kerja yang efektif sangat penting untuk menjaga likuiditas dan memastikan operasional berjalan lancar. Analisis CCC bertujuan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi operasional perusahaan. CCC sendiri mengukur durasi waktu dari saat perusahaan mengeluarkan kas untuk bahan baku hingga saat menerima pembayaran dari penjualan barang tersebut. Mengoptimalkan CCC dapat mengurangi kebutuhan pendanaan operasional, meningkatkan aliran kas bebas, dan meningkatkan efisiensi serta likuiditas perusahaan. Pertanyaan penelitian yang lahir dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut adalah bagaimana pengelolaan modal kerja pada perusahaan Sikart dan bagaimana perhitungan juga analisis cash conversion cycle pada perusahaan tersebut. Tujuan penelitiannya menganalisis, menghitung, dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan modal kerja yang ada pada perusahaan Sikart. Juga menghitung dan menganalisis terkait hasil cash conversion cycle pada perusahaan Sikart. Manfaat penelitian. Untuk praktisi, memberikan rekomendasi bagi praktisi dalam melakukan analisis pengelolaan modal kerja, serta melakukan perhitungan dan analisis cash conversion cycle yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan bagian yang harus dilakukan perbaikan. Untuk akademisi, memberikan kontribusi untuk pemahaman kondisi industri perikanan melalui sudut pandang Sikart sebagai perusahaan seafood sourcing and supply dalam pemahaman pengelolaan modal kerja, serta dapat menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Lingkup penelitiannya, penelitian ini dilakukan di perusahaan seafood yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman, Jalan Tuna Raya Nomor 2, Muara Baru, Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan data asumsi yang didapatkan dari perusahaan berupa informasi yang digunakan untuk mengolah data perusahaan yang dianggap akurat dan dapat diandalkan. Mengingat luasnya pembahasan mengenai analisis modal kerja, 4 perhatian utama dalam penelitian ini adalah pengelolaan terhadap kas, piutang usaha, persediaan, dan utang lancar yang dimiliki Sikart pada tahun 2021 sampai 2023. Tinjauan pustaka yang saya gunakan untuk modal kerja menurut Titman, Keown, dan Martin tahun 2017, modal kerja adalah ukuran keuangan untuk menjalankan operasi sehari-hari secara efektif, dihitung dari selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Untuk manajemen modal kerja, untuk aktiva lancar dibagi menjadi 3, yaitu kas, piutang, dan persediaan. Untuk manajemen kas, menurut Husnan dan Pujastuti tahun 2015, kas merupakan jenis aset yang memiliki likuiditas tertinggi, yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kewajiban keuangan suatu perusahaan. Untuk manajemen persediaan, menurut Fahmi 2014, kemampuan sebuah perusahaan untuk mengelola dan menjaga ketersediaan semua jenis persediaan termasuk bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi, agar selalu siap dalam kondisi pasar yang stabil maupun tidak. Manajemen piutang menurut Harjito, Agus, dan Martono tahun 2012 bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan kredit sehingga mencapai keseimbangan antara biaya yang timbul dari penjualan kredit dan manfaat yang diperoleh. Manajemen utang lancar menurut Fahmi 2014, utang atau liabilities adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul karena penggunaan dana dari sumber eksternal seperti pinjaman bank, leasing, atau penerbitan obligasi. Analisis rasio menurut Halim dan Harahap, pengukuran hubungan antara unsur laporan keuangan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. Siklus konversi kas menurut Brigham dan House tahun 2016, yaitu periode waktu untuk menjual inventaris, mengumpulkan piutang, dan membayar kewajiban
diukur dengan Days Inventory Outstanding, Days Sales Outstanding, dan Days Payable Outstanding. Desain penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keunggulan tertentu, menurut Sugiono 2013. Metode penelitian harus sesuai dengan prosedur, teknik, alat, dan desain yang digunakan. Metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif yang merupakan penelitian kuantitatif yang didasarkan pada filsafat positifisme dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi dan analisis data bersikap induktif atau deduktif. Strategi penelitian deskriptif yang saya gunakan yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengklarifikasikan dan menganalisis data untuk menggambarkan keadaan real. Menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data tindakan dan perilaku. Lalu saya menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu memilih metodologi yang sesuai untuk menggambarkan kondisi, fakta, dan fenomena secara akurat. Fokus pada pengelolaan model kerja perusahaan selama 3 tahun fiskal, dari tahun 2021 hingga 2023. Analisis data. Untuk pengelolaan model kerja, Sikart menggunakan sumber dana dari dalam. Sumber dana didapatkan dari model kerja oleh perusahaan holding dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau dana pinjaman bank jika ada transaksi besar, dan kredit usaha rakyat, cashback mobil untuk sumber dana dari luar. Sumber dana dikelola sebagai model kerja untuk melakukan pembayaran terhadap vendor supplier. Bunga dari pinjaman tersebut dicatat juga sebagai expense yang akan menentukan pencatatan profit and loss dan juga matriks evaluasi penentuan harga. Di sini, model kerja Sikart dari tahun 2021 hingga 2023 dikatakan jauh lebih tinggi daripada rata-rata industri sejenis. Lalu, perputaran modal kerja Sikart lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan modal kerja dan perputaran modal kerja Sikart kurang efektif jika dibandingkan dengan industri sejenis. Untuk pengelolaan piutang dikontrol melalui mekanisme bucket. Ada bucket 1 hingga bucket 5. Setiap bucket memiliki prosedur khusus, dimulai dari yang teringan, yaitu phone call dan visitation, sampai dengan somasi hukum. Lalu, untuk rasio perputaran piutang, ini menunjukkan bahwa walaupun Sikart cukup pada peningkatan dari setiap tahunnya, tapi belum cukup efektif dalam melakukan pengelolaan piutang, jika dibandingkan dengan rasio perputaran piutang rata-rata industri sejenis. Untuk tabel Day Sales Outstanding menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan Sikart untuk melakukan penagihan piutang lebih singkat dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis. Ini menunjukkan bahwa Sikart tergolong optimal dalam melakukan penagihan piutang. Pengelolaan kas. Analisis data dan dokumen menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara realisasi aktivitas operasi dan anggaran. Ini menunjukkan bahwa perusahaan membuat anggaran kurang tepat, mungkin karena faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti penerimaan pendapatan dari penjualan pelanggan yang tidak dapat ditagih, dan membayar bunga kepada kreditur. Untuk kas rasio, Sikart memiliki kapasitas kas yang jauh lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dibandingkan dengan rata-rata perusahaan lain di industri yang sama. Untuk pengelolaan persediaan, jadi nilai persediaan bersih Sikart dari tahun 2021 hingga 2023 jumlahnya cenderung stabil. Perusahaan dapat dianggap mampu menjaga nilai persediaan dengan cukup baik, mengurangi biaya pemeliharaan, dan mencegah kerusakan. Rasio perputaran persediaan perusahaan sejak tahun 2021 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan menjadi kas setiap tahunnya dikelola semakin efektif, walaupun masih harus dilakukan peningkatan karena rasionya masih berada di bawah rata-rata industri sejenis. Untuk Days Inventory Outstanding, Sikart memiliki waktu perputaran persediaan yang jauh lebih baik, sehingga dapat dikatakan perusahaan mampu melakukan peningkatan dalam pengelolaan perputaran persediaan karena semakin cepat setiap tahunnya. Pengelolaan utang lancar. Untuk rasio lancar perusahaan, secara keseluruhan, Sikart lebih tinggi daripada rata-rata industri sejenis, yang berarti perusahaan memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik ketika rasio lancarnya lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh rasio lancar Sikart pada tahun 2021 yang berada di atas 1 atau 100%. Untuk rasio cepat Sikart dari tahun 2021 hingga 2023
juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio cepat rata-rata industri sejenis di tahun yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sikart tingkat likuiditasnya cukup baik karena mempunyai nilai rasio cepat lebih dari 1 atau 100%. Siklus konversi kas. Untuk days payable outstanding, tabel di atas menunjukkan bahwa Sikar cenderung melakukan rata-rata pembayaran kepada supplier dari tahun 2021 hingga 2022 dengan konsisten, kecuali pada tahun 2023 yang membutuhkan waktu lebih lama. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan utang perusahaan dilakukan dengan cukup baik, tapi perlu ada peningkatan karena masih sedikit di bawah rata-rata dari durasi days payable outstanding untuk industri sejenis. Sikar juga menjaga kepercayaan supplier dengan membayar utang tepat waktu. Lalu, untuk tabel cash conversion cycle, ini menunjukkan bahwa siklus konversi kas Sikar dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan, yang berarti semakin baik. Dari tahun ke tahun, dari 2021, 2022, hingga 2023, waktu yang dibutuhkan Sikar semakin cepat. Tabel perhitungan di atas juga menunjukkan bahwa siklus konversi kas Sikar lebih pendek dibandingkan dengan siklus konversi kas rata-rata industri sejenis dari tahun 2021 hingga 2023. Kesimpulannya, Sikar menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan modal kerja selama tahun 2021 hingga 2023, mencakup manajemen kas, piutang, persediaan, dan utang lancar. Dengan memanfaatkan dana internal dan eksternal, perusahaan mendukung operasional utama secara efisien, termasuk pencatatan bunga pinjaman yang transparan. Dalam pengelolaan piutang, sistem penagihan berjenjang membantu mempercepat pengumpulan kas, meskipun insentif diskon pembayaran lebih awal dapat meningkatkan efektivitasnya. Rasio perputaran persediaan meningkat dari 4,41 pada tahun 2021 menjadi lebih tinggi di tahun 2023, tapi masih di bawah rata-rata industri, sehingga disarankan menerapkan EOQ dan teknologi untuk efisiensi lebih lanjut. Pengelolaan utang lancar dengan skema 15 hingga 30 hari menjaga likuiditas. Meski memperpanjang tenor hingga sampai dengan 60 hari dapat memberikan fleksibilitas tambahan. Secara keseluruhan, Sikar telah memperlihatkan peningkatan dalam efisiensi dan likuiditas, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Secara keseluruhan, Sikar telah berhasil mengelola modal kerja secara progresif selama 3 tahun terakhir, dengan perbaikan signifikan dalam cash conversion cycle. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam mempercepat penjualan, pengumpulan piutang, dan pengelolaan persediaan. Sarannya, untuk Sikar, harus lebih mengoptimalkan penggunaan analisis umur piutang agar lebih mudah memantau umur piutang, melakukan penagihan kepada pelanggan sebelum jatuh tempo untuk mengurangi kredit macet, membuat pedoman dan acuan untuk menentukan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu, meningkatkan penjualan untuk meningkatkan nilai rasio perputaran persediaan, dan mengurangi waktu pembayaran utang. Lalu perusahaan harus melakukan analisis lebih lanjut tentang siklus konversi kas. Mereka harus terus berusaha untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan uang yang digunakan untuk membeli bahan baku kembali atau investasi dalam instrumen keuangan lainnya. Perusahaan juga harus terus memutarkan modal kerja agar modal kerja dapat digunakan dengan benar dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.